Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Herni Jusniana selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai media sosial dan perilaku konsumen. Namun sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini kami ada 3 anak. Yang pertama dari Fani Yanuar Endarto Pratama dengan NIM belakang 060, dan saya sendiri adalah Yuli Rosdiana dengan NIM belakang 046, dan ada Akila Devina Sardani dengan NIM belakang 045. Langsung saja. Di sini ada pengertian perilaku konsumen. Yang pertama ada James F. Angel et al. Tahun 1968 berpendapat bahwa perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Yang kedua ada David L. Loudon dan Albert Della Vita tahun 1984 mengemukakan bahwa perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Pengertian keputusan pembelian. Serangkaian proses yang berawal dari konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi tentang produk atau merek tertentu, dan mengevaluasi produk atau merek tersebut. Seberapa baik masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya, yang kemudian serangkaian proses tersebut mengarah kepada keputusan pembelian. Kemudian ada pengertian penggunaan media sosial, proses atau kegiatan yang dilakukan. Seseorang dengan sebuah media yang dapat digunakan untuk berbagi informasi, berbagi ide, berkreasi, berpikir, berdebat, menemukan teman baru dengan sebuah aplikasi online yang dapat digunakan melalui smartphone. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor budaya yang terdiri dari beberapa sub, yaitu budaya, yaitu merupakan penentu keinginan dan perilaku yang mendasar yang terdiri dari kumpulan nilai, prestasi, preferensi, dan perilaku. Kemudian ada subbudaya, yaitu banyak subbudaya yang membentuk segmen pasar penting. Dan pemasar sering merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kemudian ada kelas sosial, yaitu menunjukkan preferensi produk dan merek yang berbeda dalam banyak hal. Yang kedua ada faktor sosial yang terdiri dari beberapa sub, yaitu yang pertama ada kelompok acuan, yaitu seseorang terdiri dari semua kelompok yang mempengaruhi langsung, tatap muka, atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Yang kedua ada keluarga, yaitu kelompok sosial yang paling dominan dalam mempengaruhi perilaku konsumen, khususnya pada masyarakat yang memiliki budaya kekeluargaan. Lanjut, di sini ada peran dan status, yaitu posisi seseorang dalam masing-masing kelompok atau lingkungannya yang akan dilanjutkan oleh Akila Devina. Silakan. Oke, selanjutnya 3 faktor pribadi yang terdiri dari beberapa sub, yaitu A. Usia dan tahap siklus hidup. Konsumsi juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga. B. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi, yaitu produsen berusaha mengidentifikasikan kelompok profesi yang memiliki minat di atas rata-rata atas produk dan jasa mereka. C. Kepribadian dan konsep diri, sekumpulan karakteristik psikologi unik yang secara konsisten mempengaruhi cara seseorang merespon situasi di sekelilingnya. D. Gaya hidup, pola seseorang dalam hidup yang tercermin dalam aktivitas, minat, dan pendapatnya dalam sesuatu. 4. Faktor psikologi yang terdiri dari beberapa sub, yaitu A. Motivasi, dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. B. Pembelajaran,
Perubahan perilaku seseorang karena pengalaman pembelajaran terjadi melalui interaksi, dorongan, rangsangan, pertanda, respon, dan penguatan. C. Keyakinan dan sikap. Suatu pola di organisasi melalui pengetahuan dan kemudian dipegang oleh individu sebagai kebenaran dalam hidupnya. E. Proses keputusan pembelian konsumen. Menurut Kanuk dan Skifman 2007, proses pengambilan keputusan terdiri dari 3 tahap yang saling berhubungan, yaitu tahap masukan atau input, tahap proses, dan tahap keluaran atau output. 1. Tahap masukan meliputi proses pengenalan konsumen terhadap kebutuhan atas produk yang terdiri dari 2 sumber informasi utama, yaitu usaha pemasaran perusahaan, produk, promosi, penetapan harga, dan distribusi, serta pengaruh sosiologis eksternal atas konsumen, keluarga, teman, tetangga, sumber informal, dan non-komersial lain, kelas sosial, budaya, dan subbudaya. Dampak dari kedua sumber informasi tersebut akan mempengaruhi produk yang dibeli konsumen serta bagaimana mereka menggunakan produk tersebut. 2. Tahap proses menguraikan bagaimana konsumen mengambil keputusan pembelian produk, yang dimulai dari pengenalan kebutuhan, penyelidikan sebelum pembelian, serta evaluasi alternatif. Beberapa faktor psikologis yang dimiliki individu konsumen seperti motivasi, persepsi, pengetahuan, kepribadian, dan perilaku konsumen, sikap mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan tersebut. 3. Tahap keluaran. Dalam model pengambilan keputusan konsumen meliputi perilaku membeli dan evaluasi setelah membeli. Perilaku membeli dapat dimulai dari proses mencoba dan jika mereka puas, konsumen akan melakukan pembelian ulang sebagai salah satu tanda konsumen menerima produk tersebut. Evaluasi produk setelah pembelian memberikan pengalaman kepada konsumen dalam proses pengambilan keputusan berikutnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rifan. Silahkan. Ya, selanjutnya pengaruh penggunaan media sosial terhadap keputusan pembelian. Penggunaan media sosial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Adapun alasan mengapa media sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Pertama, penggunaan media sosial sering terpapar dengan banyak konten promosi dari berbagai merek. Selanjutnya, faktor-faktor yang seperti kualitas produk, reputasi merek, harga, dan pengalaman pelanggan tetap menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan pembelian. Meskipun media sosial dapat menjadi alat efektif dalam strategi pemasaran dan promosi, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. G. Pengaruh perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian. Perilaku konsumen memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, yang artinya faktor perilaku konsumen merupakan faktor penting dalam meningkatkan keputusan pembelian. Perilaku konsumen memainkan peran yang sangat penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian seseorang. Dengan demikian, perilaku konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian karena memainkan peran sentral dalam pemahaman dan pengaruh individu terhadap pasar. Pemahaman yang baik tentang perilaku konsumen dapat membantu perusahaan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat, meningkatkan citra merek, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Dalam era yang didominasi oleh persaingan bisnis yang ketat, memahami perilaku konsumen adalah kunci untuk memenangkan hati dan pikiran konsumen, serta mencapai keberhasilan jangka panjang dalam pasar. Perilaku konsumen secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. H. Hubungan media sosial dan motivasi konsumen. Pengaruh media sosial terhadap motivasi konsumen dalam melakukan pembelian menunjukkan ulasan, foto, dan video dalam media sosial akan berpengaruh terhadap motivasi konsumen untuk membeli produk. Penelitian dilakukan oleh
Cakir et al. 2013 menunjukkan media sosial akan membentuk perilaku konsumen dan akan memotivasi konsumen hingga melakukan pembelian. Hasil menunjukkan bahwa iklan yang terdapat pada media sosial akan memotivasi anak muda untuk mengetahui lebih lanjut informasi tentang produk tersebut sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelian. Indikator media sosial yaitu 1. Adanya konten yang menarik dan menghibur. 2. Adanya interaksi antara konsumen dengan penjualan. 3. Adanya interaksi antara konsumen dengan konsumen lain. Kemudahan untuk mencari informasi produk. 5. Kemudahan untuk mengomunikasi informasi pada publik. 6. Tingkat kepercayaan pada media sosial. Sekian dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Next. Oke, kurang. Jadi tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.